Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gian Simulitelesi. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Jadi materi yang ingin saya bahas di sini, mata kuliahnya adalah interaksi manusia dan komputer. Ini adalah judul materi yang ingin saya bahas. Tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna. Pembahasan. Yang pertama, pengertian storyboard. Next, fungsi storyboard. Next, pengertian use case diagram. Next, fungsi use case diagram. Next, 3 komponen utama pembuatan sketsa. Next, pengertian activity diagram. Next, komponen activity diagram. Yang pertama, storyboard. Jadi storyboard adalah sebuah desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Next, fungsi storyboard. Digunakan untuk menggambarkan alur cerita secara garis besar mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kemudian berguna juga untuk proses perencanaan awal pembuatan sebuah film. Dan yang terakhir, digunakan untuk memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita atau naskah dalam satu film. Next, use case diagram. Menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Next, fungsi dari use case diagram. 1. Memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Fungsi yang pertama, mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan pengguna. 2. Menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Kedua, use case mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Next, komponen utama. Terdapat 3 komponen utama untuk membuat sketsa atau diagram, yaitu sebagai berikut. 1. Aktor. Aktor merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Aktor dapat berupa manusia, perangkat, atau bahkan sistem tersebut yang menjadi peranan dalam keberhasilan sebuah operasi dalam sistem yang dibangun. 2. Sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya atau di luar sistem, serta fitur harus disediakan di dalam sistem tersebut. Yang ketiga, use case. Komponen yang ketiga adalah use case, yang merupakan gambaran umum
dari fungsional sebuah sistem. Dengan begitu, pengguna dan konsumen dapat mengetahui setiap fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut. Next, activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan, menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Next, komponen activity diagram. Jadi, tabel yang di bawah ini, berikut ini adalah komponen activity diagram. Demikianlah penjelasan materi saya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam dari saya. Bye.